Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Ayyuhal walad, inni ansahuka bi thamaniyati asya' iqbalha minni li'alla yakuna ilmuka khasman alaika yaumal qiyamah. Sebagian cetakan li'alla yakuna amaluka khasman alaika yaumal qiyamah. Ta'malu minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan. Ammal lawati tada'u fa ahaduha alla tunadhira ahadan fi mas'alatin mastata'ta li'anna fiha afatan kathiratan wa ithmuha akbaru min naf'iha idh hiya manba'u kulli khuluqin dhamim karriya'i wal hasadi wal kibri wal hikdi wal adawati wal mubahati wa ghairiha. Naam, law waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin wa kana iradatuka fiha an tudhiral haqqa wa la tudayyi'a jazal bahthu. Lakin litilkal iradati alamatan ihdahuma alla tufarriqa baina an yankashifal haqqu ala lisanika aw ala lisani ghairik wa thaniyatu an yakuna al bahthu fil khala ahabba ilaika min an yakuna fil mala. Ayyuhal walad, wahai seorang putra, inni ansahuka, sesungguhnya aku memberikan nasihat kepadamu bithamaniyati asya, dengan 8 perkara. Iqbalha minni, terimalah nasihatku, terimalah nasihat-nasihatku. Seseorang ketika menasehati kita, ia memiliki tujuan yang baik, tujuan yang bagus untuk kita, yaitu merubah keburukan atau menghilangkan kekurangan, menggantinya dengan kesempurnaan. Atau ia menginginkan kita lebih sempurna dari sebelumnya. Nah, itu tujuan orang yang menasehati. Jadi kalau ada orang menasehati kita, siapapun dia, antara ia ingin menjadikan kita baik dari yang buruk, atau menjadikan kita lebih baik dari yang sudah baik. Karena seseorang itu diperintahkan terus membaik.
walaupun dia sudah dalam keadaan yang baik. Diperintahkan untuk selalu meningkat, walaupun dia sudah berada di tingkatan yang tinggi. Dan itu kita bisa lihat dalam kehidupan para aulia. Dan kita bisa lihat di kehidupan para sahabat Nabi SAW. Para sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah. Apakah mereka kemudian berhenti dari ketaatan? Berhenti dari kebaikan? Baik di waktu siangnya dan malamnya? Tidak. Mereka justru menambah dan meningkatkan dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena untuk mendekat kepada Allah itu nggak ada batas. Nggak ada batasnya, terus. Seperti keilmuan. Walaupun kalau titelnya terbatas. Doktor, profesor. Terbatas. Dia punya 3 gelar, insinyur, doktor, profesor. Terbatas, itu aja. Tapi keilmuannya nggak ada batasnya. Gelar terbatas, tapi keilmuan nggak terbatas. Ketika dia menggali, ketika dia mendapatkan, ya terus ada. Yang baru yang belum pernah ia dapatkan. Seperti itu pula kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjalankan kebaikan, ketaatan, derajat meningkat. Menjalankan kebaikan, ketaatan meningkat. Ini nggak ada batasnya nih. Terus dan terus. Nah itu kita dianjurkan untuk selalu meningkat. Lah yang menasehati antara menginginkan kita dari buruk ke baik atau dari baik ke yang lebih baik, dari sempurna ke yang lebih sempurna. Sesuai dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa muflih, fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia adalah yang beruntung. Dia orang yang selamat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita dituntut untuk terus meningkat. Lebih baik dan lebih baik. Nah, itu tujuannya menasihati. Lah ketika ada orang yang menasihati dengan cara apapun, kewajiban kita sebagai yang dinasihati itu menerimanya tanpa melihat caranya. Kewajiban kita menerimanya. Siapapun yang menasihati, dengan cara apapun ia menasihati, kewajiban kita menerimanya. Jangan ngelihat yang menasihati. Yang menasihati nggak pernah sholat. Yang menasihati nggak pernah membaca Al-Quran. Yang dinasehatkan sembayango. Ojo nak sembayang. Baca Quran, jangan nggak baca Quran. Yang menasihati nggak baca ini. Kemudian awake dhewe ndak sembayang, ngongkon-ngongkon sembayang. Jangan. Sekarang saya pertanyakan lagi kepada kamu. Kamu diperintahkan buruk nggak sama dia? Enggak, diperintahkan baik. Lah kenapa kamu marah? Karena melihat dia tidak melakukan, kamu diperintahkan untuk melakukannya. Kan mestinya kamu tetap bersyukur. Karena itu jangan melihat yang menasihati. Walaupun yang menasihati itu tukang mabuk, tukang judi dan lain sebagainya, ketika yang dinasehatkan kepada kita itu adalah hal yang baik, yang bagus, yang bisa meningkatkan kebaikan kita atau menjadikan kita lebih baik, kenapa kita harus melihat orangnya? Nah, dengan itu dikatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Ada lagi yang mengatakan unzur makila wala tanzur man qala. Lihat yang diucapkan, yang disampaikan. Jangan melihat yang menyampaikan. Memang kadang kalau kita melihat yang menyampaikan itu
marah duluan, emosi duluan, tidak menerima. Kalau melihat yang nasihati. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ada orang yang mabuk menasehati, mengingatkan atau mengeluarkan kata-kata hikmah, Sayyidina Ali menulisnya. Ditulis. Dari siapa keluar itu kebaikan? Dari orang yang sedang mabuk. Bukan orang yang biasa mabuk, dia mengucapkan dalam keadaan sadar, bukan. Dalam atau sedang mabuk. Masih mabuk ini, masih teler. Dicatat sama Sayyidina Ali. Apalagi kalau orang yang biasa mabuk, bukan dalam keadaan mabuk, mengingatkan. Itu dimohon. Terima. Jangan juga lihat caranya, tapi lihat tujuannya. Caranya kasar, caranya geradakan, caranya nggak memerhatikan. Jangan lihat tujuannya. Seperti orang yang menyelamatkan orang tenggelam atau orang yang kesetrum. Orang yang menyelamatkan orang kesetrum itu terkadang ditendang, nendang. Bukan narik gini kesetrum pisan dia. Ditendang kadang. Kasar enggak? Tapi yang diselamatkan bersyukur walaupun caranya kasar. Alhamdulillah sampai nyelamatno aku. Mosok mari diselamatno mari ngono wonge didugui. Kan enggak. Bersyukur dia, alhamdulillah diselamatkan walaupun ditendang. Jangan ngelihat caranya, tapi lihat tujuannya. Oh, alhamdulillah. Walaupun ngelarakno hati omongane, walaupun sikapnya enggak bagus, alhamdulillah saya dinasihati. Nah, itu yang diperintahkan kita untuk menerimanya. Karena itu Imamul Ghazali mengingatkan, aku akan memberikan nasihat kepada kamu 8 hal, 8 perkara, terimalah itu. Apalagi diperintahkan seorang murid akan dinasihati, diperintahkan untuk menerimanya, walaupun enggak diperintahkan harus menerima. Apa 8 perkara itu? Kenapa kok akan diberikan 8 nasihat 8 perkara ini? Tujuannya apa? Tujuannya li'alla yakuna ilmuka khosman alaika yaumal qiyamah. Supaya ilmumu tidak menjadi musuhmu pada hari kiamat. Ilmu bisa menjadi musuh bagi yang memilikinya ketika ilmu itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Dari yang halal diharamkan, dari yang haram dihalalkan. Dari yang bagus dikatakan buruk, yang buruk dikatakan bagus. Itu terjadi dalam masyarakat kita. Terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bagus. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dari Al-Quran. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang diamalkan oleh para aulia, bahkan mungkin yang diakui oleh mereka. Para aulia yang diakui oleh mereka. Tapi karena zamannya mereka berubah, tapi mereka tetap bersikukuh bahwa mereka adalah yang paling tepat. Lah akhirnya apa? Yang dilihat, yang didengar, yang baik-baik, yang bagus-bagus dikatakan buruk. Dikatakan membahayakan, dikatakan menyimpang dan yang lain sebagainya. Lah ini ilmunya akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Ilmu itu penyelamat sebetulnya. Seperti obat. Ilmu seperti obat. Bila digunakan sesuai, orang yang meminumnya, orang yang mengkonsumsinya bisa sehat, bisa sembuh. Tapi kalau obat tadi itu digunakan tidak sesuai,
bisa mati. Overdosis. Takarannya 1x3 diminum 2x3. Mungkin jantungnya, ya, mungkin lambungnya, mungkin livernya, mungkin paru-parunya mati. Kenapa? Overdosis. Digunakan tidak sesuai. Karena itu ada beberapa obat sudah ditulis sebelumnya dengan resep dokter. Kenapa? Ini membahayakan kalau orang hanya sekedar minum tanpa mengetahui caranya. Seperti itu ilmu. Ilmu itu memberikan kesehatan dalam ketaatannya, dalam kebaikannya, dalam ibadahnya. Bila dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tidak, ilmunya akan menjadi malapetaka. Ilmunya akan menghancurkan dia. Bukan di dunia, tapi nanti di hari kiamat. Kalau di dunia mungkin menguntungkan dia. Karena dia ditokohkan. Karena memiliki ilmu. Dia dijadikan yang nomor 1 di wilayahnya. Karena dia dianggap mengerti. Ditokohkan, mungkin dicium tangannya, mungkin didatangi ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, di dunia, tapi nanti di akhirat akan menjadi musuh. Jadi kadang itu yang di dunia ini akrab, ternyata di hari kiamat saling bertikai, saling tuntut menuntut. Kawan, deket, tinggal ke kamar mandinya toh nggak barengan. Kalau buang air besar, dewe-dewe. Tapi nanti di hari kiamat bisa menjadi musuh itu. Kadang saking akrabnya, orang tuanya seperti orang tuanya sudah. Orang tuanya temannya seperti orang tuanya sendiri. Sampai dijajani, ya, ditidurkan di rumahnya, dikasih makan seperti anaknya sendiri atau seperti orang tuanya sendiri. Padahal ini temannya anaknya. Dekat. Tapi kedekatan ini bisa nanti saling tuntut menuntut. Sebagaimana diceritakan oleh Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Teman dekat sebagian dengan sebagian yang lain itu nanti di hari kiamat bisa menjadi musuh. Kecuali pertemanan yang dijalin karena Allah. Karena kebaikan, ketaatan, salah diingatkan, menjauh didekatkan. Lah ini nggak menjadi musuh. Tapi kalau los, temennya berbuat baik, diracuni. Temennya mengajak ke kemaksiatan, nggak dilarang, justru diikuti. Ini saling tuntut nanti. Nah, saling tuntut. Ini teman dekat. Sama halnya juga ilmu. Walaupun ilmu itu baik, bisa meningkatkan derajat dan lain sebagainya, tapi nanti akan menjadi musuh ketika tidak dijalankan sesuai. Nah. Lalu ta'malu minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan. Kerjakan dari nasihatku ini 4. Tinggalkan dari nasihatku ini 4 atau dari ilmu. Ya, tinggalkan dari lakukan dari ilmu 4. Tinggalkan dari ilmu 4. Di nasihat yang aku akan sampaikan 8. Yang 4 kerjakan, artinya lakukan. Yang 4 berikutnya anjuran untuk kamu jauhi, kamu tinggalkan. Jadi 4 dianjurkan untuk dikerjakan, 4 dianjurkan kita untuk menjauhi, meninggalkannya. Amal lawati tada'u. Adapun 4 yang mestinya kamu tinggalkan, yang mestinya kamu jauhi, fa'ahaduha, maka salah satunya Allah tunadhira ahadan
fi mas'alatin mastata'ta. Jangan kamu berdebat kepada seseorang dalam satu masalah selama kamu mampu. Kamu bisa, kamu mampu, jangan mendebat seseorang dalam satu masalah pun. Yang kamu mampu, apalagi yang nggak mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dilakukan. Yang kamu mampu, yang kamu bisa, jangan kamu mendebatnya. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang berbicara tanpa ilmu. Khususnya orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang, yang kebatinan. Ini kadang omongannya itu, waduh, greget no. Kudu nyekel apa itu, bara api masuk no mulutnya. Greget no lek ngomong. Kadang seakan-akan nggak butuh sampai Tuhan, nggak butuh sama Allah. Iya. Seakan perintahnya Allah itu seperti doa. Doa kan diperintahkan kita untuk berdoa oleh Allah. Ud'uni, Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Tapi ucapan mereka, loh kenapa kita harus berdoa? Kita kan nggak berdoa sudah dikasih sama Allah. Kita nggak berdoa sudah dikasih. Loh, logika itu memang. Pernah kita minta sehat? Nggak pernah. Tapi dikasih nggak sama Allah kesehatan? Dikasih. Pernah kita minta rezeki? Nggak pernah, tapi dikasih sama Allah. Walaupun kita nggak minta nafas, kita nggak minta dikasih sama Allah. Benar nggak salah, logika. Tapi tetap Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni, mintalah kepadaku, katanya Allah. Bahkan kalau kamu butuh pertolongan, memintalah pertolongan kepada Allah. Iya wa iyyaka nasta'in. Kita kalau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Loh, ini Allah yang meminta. Tapi ucapan mereka, waduh. Lah seperti itu, sekalipun kamu mampu menjawabnya, nggak perlu kamu mendebatnya. Kenapa? Ketika kamu mendebatnya, dia punya pegangan, walaupun itu tidak berdasar, yang sulit kamu hilangkan darinya. Dan kamu punya pegangan yang benar, dengan dalil yang ada baik dari Al-Quran ataupun hadis, tapi gak akan ketemu. Karena itu jangan kamu mendebat seseorang dalam satu masalah yang kamu bisa. Kenapa sih? Kok dilarang? Li'anna fiha afatun katsiratun wa ismuha akbaru man naf'ihima. Karena di dalam perdebatan itu banyak penyakitnya. Banyak pahala, banyak dosanya atau banyak kerusakannya. Dalam perdebatan itu terdapat banyak penyakit atau bibit-bibit penyakit. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Khomer itu disebutkan oleh Allah ada manfaat. Tapi madharatnya dari khamr lebih besar. Nah, dalam ayat Al-Quran dijelaskan. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir. Gul diperintahkan oleh Allah untuk menjawabnya. Jawab. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jawaban dari Allah, itsmuhuma, dosanya khamr dan maisir itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Kul fihima itsmun kabirun. Itsmun kabirun apa? Yasaluna kanil khamr wa kul fihima itsmun kabirun wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kul fihima itsmun kabirun wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Terdapat di dalamnya itsmun kabirun, dosa yang besar, dan manfaatnya itu madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Karena khamr itu kan ummul khaba'is, babone kejahatan, ibunya kejahatan.
Ibu itu bisa melahirkan kan? Bisa melahirkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lah khamr juga gitu, bisa melahirkan kejahatan ini, kejahatan itu. Ya. Keburukan ini, keburukan itu. Khamr. Walaupun ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Terus diperintahkan kita untuk minum khamr? Enggak, dilarang, haram. Walaupun ada manfaatnya, tapi haram. Sama halnya debat, ada manfaatnya? Ada, bukan enggak ada, ada. Tapi madaratnya, keburukannya dari debat itu lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu dianjurkan untuk dijauhi walaupun kita mampu. Walaupun kita bisa. Kenapa? Apa madaratnya? Apa malapetaka yang ada, yang terkandung di dalamnya? Hiya manba'u kulli khuluqin dzamim. Munadharah, debat itu adalah sumber semua akhlak perangai yang buruk. Perangai-perangai yang buruk sumbernya ada dalam perdebatan. Seperti apa? Riya. Riya, iri, sombong, dendam, permusuhan, bangga-banggaan dan selainnya. Pakai keburukan-keburukan yang dihasilkan dari debat ada semuanya. Riya. Ingin melakukan itu mendapatkan pujian dari orang. Prestasi dari orang. Atau iri. Iri kepada seseorang, ingin mendebatnya agar menjatuhkannya. Atau sombong, merasa lebih hebat dari lawannya. Siapa sih dia ini? Aku lebih hebat dari dia. Oh si enom, aku sing luwih tuwek. Sombong. Hekit, dendam. Kalau kalah tidak bisa menjawab, dia bisa mengerti, tapi karena kalah omong, lawannya pinter ngomong, walaupun kosong isinya tapi pinter ngomong, terkadang yang punya isi kalah ngomongnya. Seperti kalah, akhirnya apa? Muncul dendam. Nggak seneng, ingin ini, itu. Akhirnya apa? Permusuhan. Kemudian saling bangga, yang ini bangga dengan keilmuannya, dengan jawabannya, ini bangga dengan keilmuannya dan jawabannya, dan selain itu. Selain itu dari kabar kemudian, karena itu dilarang. Jangan mendebat siapapun dalam masalah yang kamu. Tapi bolehnya boleh. Kapan ini? Naam. Lau waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin aw qaumin. Wa kana iradatuka fiha an tudhirul haqqa wa la tudayyi'a jazal bahthu. Ya. Kalau misalnya terjadi masalah antara kamu dengan seseorang, atau antara kamu dan kaum, banyak orang, dan keinginan kamu dalam masalah itu menunjukkan kebenaran, dan kebenaran agar tidak disia-siakan, tidak ditinggalkan. Jazal bahthu, boleh kamu membahasnya atau mendebatnya. Kapan? Kalau terjadi. Bukan kamu memunculkan. Memunculkan bukan. Terjadi. Kamu melakukan seperti ini, kamu ditentang. Lah, boleh kamu melawan pertentangan yang disebutkan, kalau itu antara kamu dengan satu orang atau antara kamu dengan kaum, dan keinginan kamu, lihat keinginannya ya. Bukan keinginannya enggak gelem kalah, enggak. Oh enggak mau saya, dikatakan saya kalah oleh orang-orang, enggak. Oh bukan itu keinginannya. Keinginannya agar kebenaran itu benar. Kebenaran itu benar. Bukan kebenaran kemudian disalahkan. Seperti misalnya kita bahas tentang jenazah. Ada yang komentar,
Keinginan kita menguatkan kebenaran yang ada. Lah boleh. Tapi kalau keinginannya itu muncul karena gengsinya, lah ini nggak boleh. Oh ini kalau saya nggak menjawab, kebenaran ini dianggap salah, kemudian akan ditinggalkan. Boleh kamu menjawab. Karena kalau kamu diem, dianggap salah. Atau kalau kamu diem, akan ditinggalkan kebenaran itu. Boleh kamu menjawab. Kenapa? Keinginannya bagus. Bukan karena dirinya, tapi karena kebenarannya. Agar dijalankan dan tidak ditinggalkan. Nggak masalah. Tapi kalau karena dirinya, nanti dikucilkan, nanti dianggap remeh dan sebagainya. Oh nggak niat, nggak benar. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Ini boleh loh ya, boleh. Ya, boleh. Tapi litilkal irada alamatan. Keinginan kamu agar kebenaran itu tidak disia-siakan, kebenaran itu tidak ditinggalkan, ada dua tandanya. Kalau benar keinginan kamu itu ada dua tandanya. Apa yang pertama? Yang pertama Allah tufarriqa baina an yankashifal haqqu ala lisanika au ala lisani ghairik. Tidak ada bedanya kebenaran itu terungkap lewat lisanmu atau lisan selainmu. Oh yang mendebatnya orang lain, kamu terima, kamu senang, ya sudah. Itu berarti keinginan kamu kebenaran tidak ditinggalkan, kebenaran tidak disia-siakan, sesuai. Tapi enggak, harus dari lisanmu, harus dari kamu. Oh berarti keinginan kamu seperti itu enggak benar itu. Berarti ada dari dirimu, bukan untuk kebenaran, tapi karena dirimu. Tapi kalau karena kebenaran, kamu tidak mempermasalahkan dari siapa kebenaran itu terungkap, lewat kamu atau lewat yang lain. Nah, memang orang kalau lillahi ta'ala, karena Allah, dia akan merasa senang siapapun yang menumbuhkan dan mengembangkan kebaikan, tidak harus darinya. Itu lillahi ta'ala. Ibarat orang dibantu lah. Ibarat orang dibantu, punya pekerjaan berat dibantu ngangkat. Seneng enggak? Seneng. Seperti itu pula orang yang menumbuhkan kebaikan, kebenaran dalam masyarakat. Ada datang yang baru mengajak yang lain, dia seneng. Kenapa? Meringankan. Mestinya seperti itu kalau lillahi ta'ala. Tapi kalau enggak lillahi ta'ala, waduh ono wong anyar iki. Apa wong anyar iki? Jangan, itu agak sesat itu. Jangan diikuti. Itu enggak benar itu. Nanti ujung-ujungnya yang ditanyakan punya apa namanya? Notaris, akta notarisnya. Loh, iki akta notarisnya Allah apa akta notarisnya Mas Nunyo iki? Agama itu tidak ada urusannya dengan akta notaris. Agama kok urusannya dengan akta notaris, iki wong longor iki. Masa agama ada urusannya dengan akta notaris? Akta notarisnya Al-Quran, hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari notaris. Munculnya akta notaris jadi di duit, muncul. Ini ada akta notarisnya, ada ininya, ada itunya. Aduh, repot. Nah, kenapa? Enggak lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, alhamdulillah, nak sing ngewangi aku nak gini, ndak antep aku. Ngajari wong-wong ini berkurang muridku kan gitu. Berkurang muridku, nah, ibarat suara itu lebih hemat. Kenapa? Enggak terus mari iki kono mari kono gini dan sebagainya, enggak, nyantai. Kenapa? Oh di sana sudah lah, alhamdulillah kan gitu. Itu lillahi ta'ala. Lah ini kalau keinginannya benar, kebenaran tidak disia-siakan, tidak ditinggalkan,
maka dia nggak peduli dari siapa kebenaran itu muncul, dari dia atau lewat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakunal bahthu fil khala'i ahabba ilaika min an yakuna fil mala'. Kamu mendebat atau membahasnya di khusus lebih kamu cintai daripada di umum. Artinya dia lebih mengutamakan individu daripada di halayak umum. Dia lebih senang kalau tatap muka daripada di umum. Itu kasihan nanti dia dihinakan, kasihan nanti dia. Nah, dia lebih senang menasihati di individu atau beberapa orang ini lebih dia senang daripada dia harus undang semua masyarakat. Kita duduk bareng supaya tahu dan sebagainya. Enggak, dia lebih senang. Kenapa? Dia juga menjaga martabat orang tersebut, ya, menjaga ketokohannya dan yang lain sebagainya. Itu yang dia lebih senang. Ayakunal bahthu fil khala' ahabba ilaika min ayakuna fil mala'. Tujuan itu tadi dengan dua tanda ini berarti benar tujuannya. Memang dia ingin kebenaran tidak disia-siakan, kebenaran dikerjakan, tidak ditinggalkan. Itu yang diinginkan. Ketika dua tanda ini ada, bahkan boleh kamu mendebatnya dan yang lain sebagainya. Tapi kalau bukan karena dua ini, nggak perlu sudah. Tidak perlu mendebatnya atau cukup nasihati, cukup doakan aja sudah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Kamu terus lakukan kebaikan, ketaatan yang mungkin nanti dia akan kepincut dengan kebaikan yang kamu lakukan. Atau mungkin dia berubah karena doa yang kamu panjatkan. Nah, akhirnya berubah dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarang, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi obat dalam kehidupan kita, menjadi lebih baik, lebih sempurna dalam ketaatan ibadah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان
الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا كريم الإحسان كم لك علينا من إحسان نملك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين فإنك تقضي ولا يقضى على يد من ولا يجزي من عاديت ربنا واتنا فلك الحمد لما قال نستغفرك ونعوذ بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدد طش الصحب الحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.